5 amalan supaya ditolong Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Jadikan siapapun yang engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan pertemuan ini penguat iman kami, penambah amal soleh kami, penggugur dosa kami, penghapus aib-aib kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha tahu segalanya, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini jadi amal soleh. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang baik, rizki yang halal, yang barokah, yang bisa menambah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah apapun yang kami lakukan ini menjadi amal yang engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, catatkan hamba-hamba yang engkau hadirkan ini menjadi hamba yang engkau hadirkan di sorgamu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah tahu ada yang menjawab dan yang tidak menjawab? Ali Imran ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Adakah sesuatu yang bisa tersembunyi dari Allah? Apakah Allah tahu segala-galanya? Allah tahu siapa yang hadir ini? Allah tahu masalah yang hadir ini, pikirannya, dosanya. Allah tahu cicilan-cicilan. Kok lebih keras hadir? Allah tahu masalah rumah tangga kita, kesehatan, tahu tidak? Allah tahu keinginan-keinginan kita, keperluan kita. Mana yang lebih tahu, Allah atau kita tentang diri kita? Kenapa Allah tahu tentang kita? Kenapa Allah tahu tentang kita? Karena kita ini ciptaan, kita ini milik, kita ini sesungguhnya diurus oleh. Mungkinkah Allah tidak tahu tentang kita? Tidak mungkin. Mana yang lebih tahu tentang kita? Kita, orang tua, atau Allah? Bagus. Jadi tidak usah ribet hidup ini. Udah bodoh, segala dipikirin, pusing. Benar? Apa kabar hadirin? Saya selalu semangat datang ke sini karena jamaah di sini semangat sekali. Alhamdulillah. Baik, maaf tadi jalannya dari sana jadi sedikit mengacaukan pembawa acara ya. Saya juga tidak tahu mau jalan dari sana, tapi takdirnya begitu. Judul kali ini adalah Hijrah Hati Mencari
Ada izin Allah, ada ridho Allah. Izin Allah itu apa? Izin Allah itu adalah apa yang diizinkan Allah. Bisa, oh maaf, kalau Allah mengizinkan pasti terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi apapun. Apa ridho Allah? Ridho Allah itu izin Allah, tapi Allah sangat suka. Tebak, pertemuan ini izin Allah, ridho Allah. Udah nggak usah berantem ya. Mundur dulu. Pergantian pemain. Kalau ada pencurian, izin Allah atau bukan? Ini ada copet nih, nyopet izin Allah atau tidak? Iya atau tidak? Kalau tidak diizinkan, tidak terjadi. Kalau diizinkan, terjadi. Tapi Allah tidak ridho. Banyak copet yang tidak jadi nyopetnya, gagal. Mau maling ayam, ternyata ayamnya larinya cepat sehingga dia yang ditangkap. Ya, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi, kalau Allah izinkan terjadi. Tapi Allah tidak ridho. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi terjadi, nanti ada balasannya. Kalau ridho Allah, nah Allah mengizinkan terjadi, tapi Allah senang, ridho. Nah kuncinya cuma dua. Satu, niatnya. Yang kedua, amalnya. Jadi ridho Allah itu adalah Allah menerima, Allah suka karena dua, yaitu niat hatinya dan amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Jadi kalau kita ingin diridhoi Allah, maka fokuslah pada dua hal ini. Satu, hatinya. Yang kedua, amalnya. Kalau Allah ridho tuh gimana sih? Dengar ya. Allah menciptakan dunia, menciptakan sorga. Orang sukses sudah kita bahas pertemuan yang lalu ya. Masih ingat sukses itu Ali Imran 185? Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka itulah sesungguhnya keberuntungan yang besar, sukses. Jadi sukses itu bukan di dunia. Kalau di dunia ini semuanya ujian, cobaan. Sukses itu yang bisa lulus ujian. Nah, kelulusannya itu nanti tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam sorga. Jadi kalau punya kekayaan, jabatan, popularitas, penampilan, itu bukan sukses, itu adalah ujian. Jelas? Semua pejabat ujungnya apa? Hati-hati, hati-hati. Cukup satu patah kata. Setiap ucapan didengar tidak oleh Allah, dicatat tidak oleh malaikat. Setiap ucapan ada balasannya tidak? Istighfar yang nyebutannya.
Yang nyebut di penjara istighfar. Di ruangan ini ada malaikat tidak? Ada. Tidak perlu ingin lihat karena itu gaib, tapi pasti ada, sedang mencatat. Saya dicatat ini. Ada malaikat yang khusus oleh Allah didatangkan ke majelis ilmu. Ada yang khusus memohonkan ampunan. Ini tempat yang kita dudukin, nanti bersaksi ini di akhirat. Aduh gimana saya tadi kentut, ya itu juga dicatat ya. Makanya tahanlah ya. Lanjut. Nah, jadi di sorga itu ada nikmat yang lebih besar daripada semua nikmat yang Allah berikan yang tidak kebayang. Nah, kenikmatan terbesar itu adalah keridhaan Allah. Jadi puncaknya nikmat Allah ridho kepada kita, itu tidak tertandingi. Baik, ini hadisnya, ayatnya ya, yang tadi sudah sorga itu tanda sukses Ali Imran 185 ya. Sedangkan waridwanum minallah akbar dzalika huwal fauzul azim, atau bahaya 72, keridhaan Allah itulah yang lebih besar daripada nikmatnya sorga. Wa'adallah, dan Allah menjanjikan kepada orang mukminin wal mukminat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, fil jannatin adn, pada sorga adn. Nah, tapi disebutkan di sana waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada nikmat di surga. Jadi kalau Bapak Ibu mencari keridhaan Allah tuh, ini puncaknya. Saya sekarang akan lebih sederhanakan saja ya. Pokoknya kalau Allah sudah ridho ke kita, udah selesailah urusan kita. Halo? Setuju tidak nih? Harus setuju karena memang begitu. Gini hadirin ya, kita lebih sederhanakan hidup ini. Sesudah lama gitu hidup di dunia, lama kan, saya udah 66 tahun nih ya. Udah bonus Bu. Ya. Saya pikir-pikir hidup tuh ternyata sederhana banget, Pak. Coba ilustrasinya begini. Ada majikan baik hati, kaya, pinter, baik, tidak pernah kedengar berita buruk tentang majikan. Ini cerita manusia aja ya. Kemudian punya pembantu khodimat, Bi, mau digaji berapa? Kata Bibi begini, Ibu, saya bekerja di sini mah tidak akan pusingkan gaji, karena saya percaya kata orang-orang Ibu tuh sangat baik, dermawan, penyayang, adil, tidak pernah zolim. Ibu lihat aja kerjaan saya, beri ke saya yang sesuai dengan penilaian Ibu. Itu majikan baik loh. Penting bagi saya, Ibu kasih tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang jangan saya lakukan. Yang saya perlukan itu aja Bu. Kalau tentang Ibu saya udah tahu lah. Ibu teh baik. Ini lakukan, ngepel, nyuci yang ini, nyetrika ini, yang jangan ngobrol ini nih ya. Lalu pembantu ini baik. Ibunya lihat ini baik, nggak banyak rewel, nggak ada komplain. Kira-kira pembantu ini mungkin nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan oleh majikannya, mungkin atau tidak? Dikasih makan atau tidak? Kenapa dikasih makan? Kalau nggak dikasih makan gimana? Nggak bisa kerja. Mungkin nggak dikasih minum? Nggak mungkin. Mungkin nggak, pastilah dikasih pakaiannya, karena kalau nggak dikasih repot ya. Bahkan, Bi, saya dengar suaminya di PHK dari pabrik. Iya Bu, pabriknya bangkrut, jadi suami saya sekarang nganggur. Daripada nganggur, itu di garasi ada motor.
ambil aja, pakai ngojek buat nambah-nambah. Nggak usah mikir motor, nggak usah beli motor, bisa ada motor. Bi, anaknya masuk ke SMP ya sekarang? Iya Bu, alhamdulillah masuk. Udah punya tas belum? Ah, yang dulu juga masih ada. Kemarin tuh beli buat anak-anak. Ambil tuh sepatu banyak yang baru-baru nggak kepake, tasnya juga pakai aja. Benar? Tadi saya beli kerudung ini Bi, kayaknya cocok Bi juga. Pakai deh Bi. Pakai. Bi, saya mau umroh, saya lihat Bibi mah rajin tahajud. Temenin saya ya. Umroh, mungkin tidak begitu? Itu baru manusia sayang sama manusia. Betul tidak? Sayangnya manusia ke makhluk itu 1/100 dari sifat rahmat Allah. Nggak apa-apa. Dulu juga kita bayi, betul tidak? Ini bayi ciptaan siapa? Jangan jengkel. Nggak boleh jengkel. Mau ditaruh di rumah sendirian bayi, nggak ada yang ngurus, betul tidak? Sabarlah. Nggak boleh. Kenapa itu? Nggak boleh. Itu nangis izin Allah. Berhenti kok suatu saat, ya kan? Udah? Beres, ya kan? Makanya jangan suka reaktif kalau ada apa-apa. Relax saja. Pertama, nggak tahu anak itu di mana, betul tidak? Udah, relax saja. Lanjut nih. Aduh, sampai di mana tadi ya? Oh, bibi ya. Majikan sayang ke pembantunya bisa luar biasa itu. Bisa diajak pergi ke sana sini, dibeliin ini, beliin itu. Hanya manusia sayang kalau pembantunya ini memang kerjanya bagus. Sebetulnya hidup ini simple Pak. Kalau kita jadi orang yang disukai Allah, beres urusan tuh Bu. Allah maha baik, maha kaya, maha tahu, maha kuasa, maha penyayang. Apa ribetnya hidup ini? Tinggal pengen dicintai Allah, dengan kata lain pengen diridhoi Allah, selesai urusan. Selama ini aja kita ngaco, diurus. Coba apa untungnya Allah ngurus model-model kita kayak gini? Nggak jelas sama sekali hidupnya, ya kan? Dikasih mulut ngomong segala macam, zikir dikit, kasih mata scrolling terus, giliran ada Al-Quran di skip dengan cepat. Allah lihat tidak? Harusnya pas skip langsung gelap aja mata tuh. Disuruh dengar yang baik-baik, didengarnya gosip. Disuruh mikirin keagungan Allah, malah dunia aja yang dipikiran. Disuruh sedekah, pelit. Suruh baca Quran, jarang. Sekalinya baca, posting. Disuruh umroh, boro-boro ingat Allah, yang ingatnya followers. Ya Allah, ampunilah hamba. Dosa banyak, maksiat banyak. Apa coba perlunya Allah ngurus kita kalau bukan karena Allah maha sabar? Kalau Allah gemes sama kita, tinggal jelebet di sambar petir, gosong beres, betul tidak? Ini mah dikasih makan, dikasih pakaian, kasih tempat tidur yang enak, ditutupin aibnya, ditutupin maksiatnya, ngasih ilmu, didatangkan ke sini. Fabi ayyi ahlai rabbikuma tukadziban. Harusnya begitu tuh. Makanya udahlah, nggak usah ribet lah.
Sekarang mah tinggal periksa dua, gimana hati saya disukai Allah, bagaimana perbuatan saya disukai Allah, beres. Mau dunia sebel ke kita nggak ada masalah. Pada mati kok yang sebel juga, betul sih. Serius. Mau ngapain ibu kebanyakan mikirin suami ibu? Ibu, suami ibu juga belum tentu kok mikirin. Benar kan Pak? Dan mau ngapain bapak kebanyakan mikirin istri, ya kan? Nggak ada perintahnya pikirkan istri siang dan malam, enggak Pak. Pak, jangan langsung soleh, yang asli dulu ya. Sejujurnya kalau bapak terus menerus ingat istri, jatuhnya tenang atau galau? Ingat sebentar aja stres, betul tidak? Ini serius nih. Apakah kalau ibu terus menerus ingat suami, ibu jadi tenang atau jadi galau? Galau. Kenapa galau? Kenapa galau? Karena Allah tidak suka. Emang siapa suami ibu? Pakai diingetin terus-terusan, kan? Yang menciptakan ibu siapa? Jawab semua. Yang menciptakan ibu siapa? Yang menghidupkan ibu-ibu ini siapa? Yang setiap saat ngasih rezeki siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Yang nutupin dosa dan aib nenek-nenek ini siapa? Itu doa panjang umur hadirin. Jangan tersinggung, iyalah. Atau adik-adik ini siapa? Disebut nenek protes, disebut adik protes. Ya udahlah, terserahlah. Yang menutupi aib yang ini siapa? Jawab. Yang ngasih pahala siapa? Yang menjamin sepanjang hayat siapa? Yang bisa memberikan husnul khotimah siapa? Yang bisa melapangkan kubur siapa? Yang bisa memasukkan ibu-ibu ini ke sorga siapa? Mana tidak sepatah kata pun nyebut suami, ha? Jawab. Mau ngapain kelamaan ingat suami? Boleh ingat sebentar, tapi mau ngapain lama-lama? Ini serius, Bu. Allah tahu nggak sih isi hati kita? Surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Bukan berarti Allah di dalam ini, tapi semua yang ada ini Allah tahu, karena Allah yang nyiptakan dan Allah yang ngurus. Benar? Jadi boleh cinta ke suami, boleh, cuma enggak boleh menuhankan suami. Makanya hijrah hati itu 3 aja dalam kesempatan ini ya. 1, hijrah tentang rojak, harap. Mulai sekarang hijrah dari berharap ke selain Allah menjadi hanya berharap kepada Allah. Sumber masalah kita bersandar kepada selain Allah. Nih lihat nih, kalau saya bersandar ke kursi ini, apa yang saya takutin? Takut kursinya diambil, ya kan? Kalau ibu bersandar ke suami, pasti ibu takut bukan hanya diambil orang, Bu. Diambil. Mulai sekarang hijrah hati yang pertama adalah rojaknya ini, dari berharap ke makhluk menjadi berharap ke.
Ini dua nih, namanya ikhlas dan tawakal. Dari ingin dipuji makhluk menjadi ingin dipuji. Ibu nggak akan capek loh Bu. Yang bikin ibu capek tuh pengen dipuji manusia. Nah sedang yang mujinya itu belum tentu muji. Ibu udah dandan staker kebek, malah disebut kesemek. Kan luka di sini. Ini serius. Betapa banyak penderitaan karena kita berharap dipuji oleh manusia. Betul? Ingin dianggap kaya, ingin dianggap muda, ingin dianggap apalagi cakep, ingin dianggap putih, mancung, ingin capek hidup gitu teh Bu. Yang enak itu just the way you are. Apa artinya? Artinya gak usah ribet dengan ingin dinilai makhluk. Bisa nggak latihan begini? Latihan. Ibu boleh nggak sih wanita ingin kelihatan cantik? Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Jadi kalau wanita ingin kelihatan cantik, untuk siapa? Suami siapa? Saya mah nggak yakin di rumah dandan kayak gini apa ya. Mau pergi dandan staker kebek, pulang giliran ketemu suami kerudung dibuka rewing begini, lipstick jadi di sini. Sabar ya Pak, ini surga aja nanti Pak ya, dunia kebagian sisa. Bu, latihan pertama ya Pak ya Bu adalah sudahlah, tidak usah ribet. Bukan cuek, salah ya. Kalau cuek kita tidak peduli kepada penilaian siapapun. Kita sangat peduli, tapi bukan penilaian manusia, melainkan penilaian Allah. Kalau penilaian Allah standarnya pasti tinggi sekali yang kita lakukan. Kalau penilaian orang tuh cuma tahu casing, bungkus. Benar? Nah makanya orang-orang yang ribet dengan penilaian orang pasti fokusnya casing. Tapi orang yang sibuk dengan penilaian Allah tidak apa-apa, casing bagus tapi isinya lebih bagus. Setuju atau setuju? Sebetulnya kalau kita yakin Allah yang punya segala-galanya, makhluk tidak punya apa-apa. Coba yang suka pengen dipuji oleh orang, apa sih dampaknya pujian? Aduh, ibu awet muda, jadi awet. Jawab jadi awet. Sekarang ibu nyicil tas ya, beli tas, nyicil 36 bulan. Ada nggak sih? Ya udah, kecepatannya 72 bulan. Nyicil, udah gaya-gaya ibu pakai tas ori. Capek-capek nih, bela-belain motong biaya makan anak-anak. Sesampainya ke pengajian, udah gaya-gaya nih. Wah ibu, tasnya keren, ini KW berapa? Remek itu hati ya kan. Betapa banyak kita menggadaikan kehidupan kita, kebahagiaan, ketenangan, rezeki, waktu, ibadah hanya demi dinilai orang. Betul? Bu, ayo ini mikir khusyuan mana ibu-ibu?
sholat atau dandan? Udah nggak usah ngomong ya. Maksud saya mikir aja. Berapa lama diperlukan untuk sholat? Betapa ibu gesit dan tangkas ya kan? Set. Assalamualaikum. Kenapa? Allah lihat nggak ibu lagi dandan? Jawab. Bahagia kita mah Pak. Saya mau pakai sorban, mana sorban? Beres Pak. Menceng dikit, biarin lah. Memang enaknya jadi lelaki, nggak usah pakai lipstik ya mau. Aduh, ruwet pisan. Ibu, dengerin ini. Sok ibu mau penampilan yang wajar, yang rapi, tapi jangan kesiksa. Takut kelihatan tua, takut kelihatan keriput, itu teh capek, biarin. Jangan takut kelihatan, jangan takut jadi tua. Udah jadi, betul ya? Ini pelajaran tauhid tapi jadi ketawa terus begini ada. Enjoy, nikmati apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Nggak mungkin ibu kayak SMA terus. Sekarang ibu memaksakan diri pakai seragam SMA, pasti masalah baru ya. Dulu lucu, sekarang lebih lucu Pak. Bu, Pak, latih ya, terima ya Allah, tubuh ini ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Saya terima ya Allah. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan hidup. Udah pernah jadi remaja, sekarang udah kita terima, betul tidak? Faman rodia falahu ridho. Barang siapa yang nerima apa yang Allah takdirkan, Allah ridho. Kita menderita enggak nerima takdir, betul tidak? Ayo berdamai. Jangan terus-terusan lihat ini nggak ada kerutan ini sekarang. Ibu mau ngapain? Orang juga nggak peduli ke wajah ibu ya nggak? Orang tuh peduli kepada wajahnya sendiri. Bener atau bener? Mikir. Lanjut. Jangan berharap dari makhluk. Kalau orang memuji kita misalkan, nggak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh itu sama. Getaran udara yang merambat ke telinga, nggak ada apa-apanya. Kita bahagia tuh GR, ngebohongin diri sendiri. Ibu kok mandi bersinar? Masa bersinar? Tapi ada dasar gak? Oh mas, ya saya tidak mau ikut campur ya. Saya mohon maaf ini. Biasanya kan suka dipotret tuh di rumah tuh ya. Yang ke studio buat apa? Dengan teknologi sekarang kan. Mulus, nggak ada sedikit pun bolong di sini. Keren. Sampai ada yang dipotret kemudian diarsir sedemikian rupa dan dia kagum dengan wajah yang tidak asli itu. Lo kan yang ditempel bukan yang aslinya ya kan, udah dipakai komputer segala. Ternyata saya tuh cakep ya. Ini apa-apaan hidup kayak gini. Udah gitu datang tetangga, lihat potret yang gak cocok itu ya. Terus tetangga nanya begini, ibu ini potret siapa? Terus ibu ngomong gini, saya. Terus tetangga kaget, hah, kok beda?
Mau ngapain kita ngebangga-banggakan yang enggak ada, betul tidak? Ini hidup apa kayak gini kan? Kenapa kita jadi nggak normal gitu? Sama ini banyak nih pik di WA yang nggak cocok dengan aslinya. Halo, ini maaf ya, memang ketawa tapi aslinya ngetawain diri sendiri ya kan. Ini kita mau ngomong apapun tentang ilmu ikhlas, ilmu tauhid, sepanjang kita kekunci hanya ribet dengan penilaian orang, casing. Percayalah, casing. Nafsu aja. Kan ada perlu, ada ingin, ada nafsu. Kalau perlu sih dikit kita tuh. Kita perlu berpakaian, tapi model, harga itu ingin, betul tidak? Jumlah pakaian, jam, perlu nggak pakai jam? Perlulah ya, untuk mengetahui waktu yang tepat. Tapi merek jam, ingin atau perlu? Nah, harus tahu ini nih, karena di sini nih mulainya kita menderita itu bukan dari perlu. Dengerin dulu, ini belum selesai. Merek jam itu sebetulnya jam mahal dengan jam yang biasa aja kecepatannya sama. Keperluan kita itu sebetulnya lihat waktu, tetapi pindah menjadi penderitaan ketika ingin jam kita dilihat orang. Aneh. Yang perlu waktu kita, tapi yang pengen dilihat orang. Nah itu sudah ingin. Boleh nggak? Boleh, boleh Pak. Tapi kalau sudah punya jam banyak, beli lagi sampai begitu banyak, tebak apa ini? Perlu, ingin atau? Oh bukan, ini jualan jam Bu. Makanya jangan dulu suudon. Iya kan? Habis pulang dari sini kita akan tahu bahwa kita menderita tuh demi penilaian orang, demi nafsu, demi keinginan. Kalau nafsu dengan keinginan apa? Keinginan yang tidak terkendali itu nafsu. Yang pendek cara berpikirnya itu nafsu. Yang ingin segera ada itu nafsu. Ingin boleh Pak, asal yang diinginnya halal, sesuai kemampuan, kemampuan dan siap dengan resikonya, itu masih normal. Tapi kalau wah nafsu, seperti koruptor itu jelas ya, bukan masalah ingin tapi nafsu, karena gajinya udah cukup. Tapi nafsu itu akan terus seperti meminum air laut. Ayo mulai sekarang berhentilah bersandar ke makhluk dalam bentuk pujian, penghargaan, pemberian. Udah, Ibu, Bu, udah sering disampaikan jangan banyak berharap dari suami. Kenapa? Karena suami makhluk yang tidak bisa diharapkan. Tenang Pak, belum selesai. Kalau ibu ingin dibahagiakan oleh suami, dengar ya, boro-boro ngebahagiakan istrinya, dia sendiri susah bahagia. Benar tidak bos? Ini wajah-wajah nelangsa gini kan? Makin banyak bersandar dari selain Allah, Allah tahu tidak? Maka akan dibuat hati kita tidak nyaman. Inilah hijrah yang penting. Hijrah dari penilaian makhluk menjadi ke penilaian Allah, berharap dari makhluk menjadi berharap ke Allah. Namanya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Allah akan mencukupi.
Cukup itu bukan masalah uang ya. Cukup galau, pengen tenang, Allah bikin tenang. Kita mungkin perlu informasi, nanti Allah kasih informasi. Kita perlu nutrisi, Allah cukupin. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah. Dan yang menciptakan keperluan kita juga adalah Allah. Kita perlu disayang, kita perlu dihormati. Allah yang menciptakan, kita nggak tahu ini. Benar? Nah, Allah tahu. Kayak bapak-bapak ini misalkan, ini wajah-wajah kulang katih tayang misalkan ya. Kasihan bangsa saya jadi korban terus ini. Sudah habis belum waktunya? Nggak usah emosi jawabnya, biasanya belum. Lanjut. Latih. Jadi minta dulu ke Allah, baru boleh minta ke makhluk. Tapi minta ke makhluk enggak boleh nyender. Nyendernya ke Allah, ke makhluk hanya syariat saja. Ibu ingin dibelikan kerudung baru, baju baru, minta dulu ke Allah. Ya Rob, wahai pemilik semua rezeki, ini kerudung saya 3 in 1, engkau sudah tahu ya nggak? Di rumah jadi taplak, mau pergi jadi kerudung, mau tidur jadi sarung bantal, tolong ya Rob. Enggak lah, nggak gitu-gitu amat di Cibubur ya. Ya Allah, saya pengen kerudung. Apapun pengen, minta ke Allah dulu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika lo mau minta, minta ke Allah, karena nggak ada yang terjadi kalau Allah nggak menakdirkan. Baru bicara ke suami. Mas, boleh dong saya belikan kerudung seragam buat pengajian. Bicara, tapi tanpa nyender. Jangan pelit ya, nggak boleh dia. Suami pas lagi uang tidak ada, tidak usah ngomong, gimana saya lagi ada uang. Jangan, berarti itu mengandalkan diri. Tenang, bismillah bu, ibu cari mana yang paling cocok. Nanti kalau udah ketemu bilang sama saya. Padahal bapak nggak ada duitnya, tinggal minta ke Allah, betul tidak? Ya Allah, engkau sudah dengar istri saya minta, tapi engkau juga udah tahu saya nggak ada anggarannya. Please tolong ya Allah, saya tidak mau mengecewakan. Benar tidak? Gimana aja caranya diatur. Ternyata uang nggak ada aja. Tiba-tiba istri bilang begini, Pak, nggak jadi deh, yang ini juga masih bagus. Alhamdulillah. Tebak siapa yang ngebulak-balik hati, ha? Siapa yang ngebulak-balik hati? Ini rahasia jadi lelaki, Pak. Makanya mau pergi ke toko, sok bu, pilih yang suka. Bapak ke musola, tulung ya Allah, tulung. Hanya engkau yang bisa membulak-balik hati. Saya tidak mengatakan ini amalan saya ya, tapi kan kelihatan begitu menjiwai ya kan. Daripada berdebat, bisa berantem itu di mall, betul tidak? Suami pelit, daripada heboh, silahkan kita ke musola, tulung. Karena yang ngebulak-balik hati siapa? Allah. Tuh begitu ya. Ini maaf ya, sengaja saya buat perumpamaannya sesederhana mungkin, tapi aslinya dalam segala urusan begitu. Baca Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Nggak bisa, nggak akan kejadian Pak. Gabung jin dan manusia mau nolong kita, kalau Allah nggak kasih, nggak ada itu. Walaupun sebutir nasi, kalau Allah tidak izinkan, nggak nyampe kepada kita.
An-Nahl 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Terusan Yunus 107. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, enggak ada yang bisa nolak. Lunas hutang, lunas. Jodoh, jodoh. Naik pangkat, naik. Sembuh, sembuh. Umroh, umroh. Haji, haji. Apa aja yang Allah kehendaki pasti kejadian. Bergabung jin dan manusia, janji Allah tidak izinkan, enggak kejadian. Tuh begitu enak hidup kayak gitu. Karena kalau kita udah berharap ke makhluk, kita tuh jadi rendah, Pak. Jadi tangan di bawah tuh, benar? Bu, Ibu, saya tidak setuju dengan pendapat suami yang mengatakan istri saya tuh sangat pandai mencari uang, sehingga saya susah menyembunyikannya, katanya. Telat lagi ketawanya lelaki, ya udahlah nggak apa-apa, Pak. Jaga izah, ya, jangan ribet masalah warisan, pemalukan. Itu kan rezeki tambahan aja. Berantem adik kakak, dunia ini nggak worth it lah, nggak ada harganya untuk menjadi bahan pertengkaran di rumah. Pak, Bu, nggak boleh ribut masalah duit, masalah apalagi kaos kaki jelek diributin gitu. Nggak ada dunia yang harus membuat kita busuk hati. Setuju? Jangan berharap dari siapapun, nggak ada gunanya kecuali dari Allah. Karena pemilik segala-galanya adalah, penentu segala-galanya adalah, kalau Allah tidak kehendaki terjadi tidak. Kalau Allah kehendaki terjadi tidak. Yunus 107 tadi ya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa aja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. 2. Hijrah apalagi? Takut. Khauf. Kita tuh serba takut, takut ini, takut itu. Sebentar lagi ini takut barang-barang naik, ya kan? Solar sekarang 26.000 ya. Dolar naik. Tenang. Shh. Tenang. Apa? Bergabung jin dan manusia, dengar, mengancam kita. Kalau Allah tidak menghendaki, kita bisa celaka tidak? Gak mantap jawabannya. Bisa celaka tidak? Kita ini milik Allah, ciptaan Allah. Dalam genggaman Allah ini, kita tidak tahu apa-apa. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Orang mau ngancam, sok aja. Kita berlindung ke Allah. Ingat surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Illa, kecuali ma kataballahu lana, kecuali yang Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Ada Allah penguasa. Setiap orang yang mau mengancam kita itu juga makhluk ciptaan Allah, benar? Benar tidak?
takut penyakit. Semua virus ciptaan Allah, semua bakteri ciptaan Allah, virus, bakteri, mikroba apapun, semuanya bertasbih kepada Allah. Tidak ada virus yang bisa membuat kita sakit kecuali dengan izin Allah. Gitu. Jadi seharusnya kita bukan takut digigit anjing, tapi takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Ada bedanya tidak? Ada bedanya tidak? Itu yang kita pikirkan. Jadi kalau bagaimana kalau ada anjing, Bu? Jawab, kalau ada anjing menggonggong gimana? Lari. Lalu anjing dengan ibu kalau lari cepetan mana? Ini kelihatan keren tapi ngegemesin sekali mama ini. Kalau anjing mau lari, ibu dengan anjing cepetan mana? Anjing kan? Kan aneh Pak. Iya nanti kesusul. Bu, astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada anjing menggonggong, bagaimana? Menggonggong lagi. Astagfirullah. Udah yang ini aja Pak. Jadi kalau ada anjing ciptaan, apa sih yang dilakukan oleh anjing setiap saat? Bukan menggonggong, bertasbih. Astagfirullahaladzim. Jadi ngejengkelin begini nih jamaah. Anjing tuh nggak pesen jadi anjing, Bu. Dia hanya bagian jadi itu aja, dog. Aslinya dia bertasbih itu. Yang jarang bertasbih itu cuma dua, jin dan manusia. Kalau yang lain-lain huwallazi khalaq yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Angin, air, pohon, kucing, nyamuk, mikroba yang tadi diceritakan, kuman, bakteri, covid. Kita nggak boleh sebel sama si covid nggak pesen jadi covid, dan nggak lihat juga kita, ya kan? Semuanya bertasbih. Yang nggak bertasbih cuman kita aja sama jin. Kalau kita berkuda, kuda tuh bertasbih terus Pak. Makanya kalau ada yang dikhawatirkan, pasti yang kita takuti itu makhluk ciptaan, makhluk ada dalam genggaman Allah. Jadi ibu nggak boleh ketakutan oleh ini. Wah, takut tabiat itu wajar ya. Ada ular takut wajar, ada anjing menggonggong takut wajar, ada gempa ini wajar. Tapi yang tidak wajar kalau tidak berlindung ke Allah. Penyakit wanita itu terlalu berharap dari suami, dan penyakit lelaki terlalu takut ke istri. Saya lagi nahan diri supaya tidak cerita tentang singa. Ceritakan jangan. Tuh kan menjerumuskan gini ya. Udah dulu, zaman dulu cerita di sini. Kalau manusia nikah itu orang datang salam, ngedoain, ngasih kado. Itu di kalangan manusia umumnya gitu. Tapi kalau singa menikah, nggak boleh ada yang datang. Nah ini singa udah mau nikah nih. Tiba-tiba kucing datang, singa marah Pak. Pas mau dipukul, kata kucing, tunggu dulu singa, saya harus ngomong sesuatu. Apa? Wah, singa dengan kegarangan. Terus kucing berbisik, nyanya. Singa ngadak-ngadak pucet. Saya juga nggak tahu singa pucet kayak apa ya nggak. Apa coba kata kucing Pak? Kucing ngomong begini, hei singa, kamu jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa.
tapi udah nikah jadi kucing. Puas, ibu puas ya, karena dia singa terus-terusan. Pernah ceramah di Mabes TNI, itu gagah-gagah, kolonel, jenderal-jenderal pakai loreng. Pas ceramahnya ini Pak, waduh itu ketawanya luar biasa. Wah, karena ke kantor loreng TNI, pulang pakai loreng kucing. Astagfirullahaladzim, ibu saya udah nggak mau cerita ini. Astagfirullahaladzim. Ini dicatat nih walau gini-ginian. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ibu-ibu ini yang mancing. Bu, Pak, gini, normal kok kita takut sesuatu tuh. Tetapi kalau tidak berlindung ke Allah, itulah yang membuat kita menderita. Enggak kok, nggak akan kejadian. Kalau Allah ngelindungin kita, nggak bisa. Itu At-Taubah ayat 51 tadi, nggak bisa. Makanya orang-orang Iran itu ketika diancam apapun oleh Amerika, kalau mereka kuat iman, udah yakin aja. Orang Palestina juga ada Allah. Coba ya, ini cerita sedikit tentang perang Amerika Ngisriwil dengan Iran ya. Saya nggak boleh langsung, suka di ban itunya. Itu ini secara tauhid ya. Ntrum itu Pak Ntrum itu makhluk ciptaan siapa? Siapa yang menghidupkan Ntrum? Yang ngasih makan Ntrum siapa? Allah itu yang memiliki, sama dengan benyamuk yang ada di sana. Sama termasuk kita. Semua yang perang itu makhluk ciptaan, makhluk milik yang menghidupkan siapa? Tapi yang apes adalah yang bagian jadi penjahatnya. Nanti mati kok semuanya, nggak perlu diapa-apain juga, nanti mati. Sama ini juga. Emang ada yang nggak mati gitu? Mati Pak, mati itu nantinya. Hanya apes betul, hidupnya udah nggak punya iman, bagian jadi jalan kerusakan. Nanti pasti ada balasannya. Di dunia ini tidak semua keadilan bisa ditegakkan, tapi di akhirat nanti ditegakkan. Makanya udahlah, kalau lihat berita-berita seperti itu, jangan sampai lupa ke penciptanya. Memang secara manusiawi kita prihatin, tetapi kita harus tahu hakikatnya Allah pasti tahu segalanya. Dan semua terjadi dengan izin Allah. Dan setiap yang meninggal itu juga pasti dengan izin Allah. Nggak ada orang meninggal kecuali waktunya tiba, dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah di tempat yang ditentukan dengan cara yang dikehendaki Allah. Itulah meninggal. Nggak ada satupun yang bisa meninggal kalau belum waktunya. Kalau tidak dicabut nyawa nggak bisa. Walaupun bunuh diri di rel kereta api dan keretanya lewat, nggak bisa mati karena dia berbaring di rel yang berbeda. Udahlah, jadi kalau takut apa-apa kembalikan ke Allah. Gimana dong kalau harga-harga naik ini? Udahlah, yang ngasih rezeki dulu kepada kita siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Nanti kalau barang-barang naik yang ngasih rezeki siapa? Sama kok, Allah juga ya kan? Gimana ya kalau suami saya pensiun? Berarti pensiunan, ya kan? Iya kan? Gimana kalau gajinya sedikit? Emang rezeki dari Allah tergantung gaji?
Hah? Oh, sesuka Allah aja, lewat siapa aja. Gimana kalau suami saya meninggal? Berarti apa? Dikubur, ya kan? Terus saya gimana? Janda mungkin kalau ibu-ibu. Terus rezekinya gimana? Ya dari penciptanya. Suami bukan pemberi rizki, suami itu pemakan rizki. Beneran Pak. Ini jangan banyak gaya kita ini ya. Seakan saya nih Bu, enggak usah gitu Pak ya. Bapak meninggal juga nanti ada yang lain yang menggantikan ya kan. Dah segitu aja. Ini teh kajian tauhid tapi pakai ketawa-ketawa melulu, harusnya mah sedih ini teh. Saya yang salah ya. Jadi tenang aja. Ketukar nggak sih takdir? Jawab. Kalau Allah mau ngasih sesuatu untuk saya, ada yang bisa ngalangin nggak? Ada yang bisa mencegah? Ketukar tidak? Ini duduk deketan kayak gini nih. Nanti kita doa. Ketukar-tukar enggak? Ibu sebelah sana dikit ya. Saya mau doa. Enggak akan ketukar. Tenang aja. Enak Bu. Yang paling enak dalam hidup ini ketika berharap hanya ke Allah, takut hanya ke Allah, dan yang ketiga cinta polnya juga hanya kepada Allah. Bolehkah cinta ke suami, cinta ke orang tua, ke anak? Boleh, tapi hanya sekedar cinta ke makhluk, bukan menuhankan makhluk. Ini penting ini. Jadi yang membuat menderita tuh pasti tiga ini: berharap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta ke makhluk. Harusnya Allah semuanya. Kalaupun ke makhluk hanya amal soleh saja. Kalau suatu saat mau pinjam uang misalkan, minta ke Allah, ikhtiar pinjam. Pak, saya anak harus bayar sekolah, qadarullah, benar-benar saya dalam keadaan tidak ada uang, kalau boleh saya pinjam, tapi mengembalikannya juga belum jelas karena saya belum ada kelihatan. Ya Allah, saya cuman ikhtiar, yang menentukan adalah Engkau. Wah maaf ya Pak ya, saya nggak bisa minjemin. Nggak apa-apa. Kecewa nggak Pak? Enggak Pak, karena kalau bukan rezeki saya pasti nggak ketemu. Kalau udah pasti ketemu. Terima kasih ya Pak, sudah mau mendengarkan saya, sudah mau menerima saya. Bener nih nggak kecewa? Enggak Pak, karena saya tahu rezeki itu Allah yang ngatur. Masya Allah. Sebetulnya saya jadi tersentuh lihat ada, sebetulnya ada nenek keluar tuh ya. Enggak sulit. Punya utang berapa aja utangnya. Pemilik langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Penutup nih ya. Pesantren Darut Tauhid Qadarullah, kami diamanati ada masjid di kota Perth, Australia. Ada juga pesantren kecil-kecilan Baitul Quran. Nah, gereja dijual, kita beli dengan izin Allah. Mulailah tetangga-tetangganya yang protes-protes. Salah satu caranya supaya tidak protes adalah dibeli rumahnya ya. Udah 1, 2, 3, udah 4. Nah ini yang nempel satu ini, no, saya tidak akan jual ke orang Islam. Teman-teman dari sana ngasih kabar, dia tidak mau jual, gimana menurut ya nggak apa-apa, itu rumah milik Allah, hanya lagi dititipin sama dia. Kalau Allah mau bikin masjid, itu pasti akan jadi bagian dari masjid. Tenang aja, nggak tenang juga, belum dijual ya kan. Yang ngebulak-balik hati siapa? Qadarullah Ramadan kemarin Pak, dia menandatangani surat, silahkan kalau mau dibeli. Harganya sekitar ya 10 miliaran lah. Mahal atau murah? Murah atau ada. Pertama bukan kita yang bayarnya ya kan. Mau nyebut mahal gimana, nggak nyumbang ya kan. Diam, jangan rewel ya nggak. Karena nyebut mahal murah juga tetap segitu.
Lalu bagaimana? Yang jadi masalah, duitnya belum ada, Pak. Dia mau jual, kita belum siap uang segitu dalam tempo singkat 2 bulan. Gimana? Ini mau ditandatangan April ini, kemarin nih ditandatangannya tanggal berapa? 15 harus bayarnya. Gimana? Tenang ya, Allah tahu tidak? Tahu tidak? Allah tahu kita uangnya nggak ada? Tahu. Ini rumah Allah, masa kita harus bayar? Betul tidak? Saya sebetulnya nggak ngedoa, ya Rob, ini kan rumahmu, nggak berani saya ngomong gitu. Qadarullah, tiba-tiba ada ibu-ibu pengusaha. Wah, udah kalau gitu saya bayar aja dulu. Nantilah dicicil aja oleh pesantren berapa tahun, 10 tahun juga nggak apa-apa. Kata anaknya, udah aja dihibahin Bu. Lunas Pak. Nggak ada yang ribet. Apa sih anehnya? Nggak ada yang aneh. Langit bumi ini milik Allah, dikuasai Allah. Kita ini menderita karena nggak ingat Allah, tidak mengandalkan Allah, ribet, bersandar kepada yang sama-sama juga nggak bisa apa-apa. Bayangin kita minta kepada yang bodoh, lemah, nggak punya apa-apa. Bodoh, lemah. Benar. Kita bersandar kepada yang enggak tahu apa-apa, enggak punya apa-apa, kemudian juga enggak berdaya. Kenapa enggak bersandar ke pemilik segalanya? Itulah inti masalah hidup kita. Terima kasih hadirin, 1 jam lewat nih, 1 jam lewat 7 menit. Ada pertanyaan? Enggak usah lah, jangan menyusahkan hadirin ya. Ini, Ibu apa mau nanya? Jangan mempersulit orang lain loh Bu ya. Nanti pas ada Ustadz Adi Hidayat aja nanyanya ya. Silakan, demi membahagiakan, gak dijamin jawab ya Bu. Ya silakan Bu. Ibu nanya? Ada yang bisa bantu Pak? Punten. Ya boleh dibantu. Oh, sambil sedekah ya. Ada kotak infaknya udah ya. Itu diniatkan untuk di Palestina. Ya, alhamdulillah kita masuk terus Bu ke sana Bu. Kalau Ibu menyimak video-video, alhamdulillah di Palestina itu ada juga pesantren Darut Tauhid di sana, di Jalur Gaza. Ada pabrik, sebentar ya Bu ya. Ada air. Enggak, ini pengumuman nanti itu disampaikannya ke sana. Di sana ada masjid, ada pesantren, ada pabrik air minum. Walaupun kemarin dibom tangki-tangkinya, tapi mesinnya masih jalan. Jadi Allah melindungi. Alhamdulillah, insya Allah sampai ke sana. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada AA yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Tapi dalam hal ini saya bukan mau saya manfaatkan untuk bertanya ya AA. Ya. Tapi saya secara langsung saya ingin meminta maaf ke AA karena apa? Iya, nggak usah disebutin Bu. Iya, yang saya tahu tuh kan kalau minta kesalah ke orang itu kan harus langsung minta maaf ke orangnya ya. Iya Bu. Sedangkan saya salahnya tuh kan ke ulama, ilmunya saya ambil, saya pakai gitu ya. Saya ngerti Bu. Saya pernah menghibai AA dulu. Nggak usah disebutin. Ibu udah dimaafin ya. Terima kasih AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ibu menyenelangsa. Udah Ibu ngapa? Ibu ini mewakili ibu-ibu yang lain yang mau minta maaf tapi di dalam hati. Bu, emang udah garis hidup saya harus menjalani semua ini. Nggak ada yang tidak tertulis di Lauh Mahfud. Harus nyoba dipuji, harus nyoba dicaci rame-rame. Kalau nggak dicaci juga saya mungkin nggak, ilmu tauhidnya mungkin nggak tumbuh seperti ini. Jadi nggak usah minta maaf ya.
Pokoknya sebelum minta maaf saya mah udah maafin semuanya. Lain kali jangan suka ikut campur ya. Saudara bukan, nenek bukan, ya udah. Enggak Bu, saya bertekad nanti di akhirat nanti saya emang nggak mau ngambilin pahala dari saudara-saudara saya, beneran Bu. Udah, saya bakal meninggal. Yang dipikirkan sekarang tuh gimana gitu kubur. Sebisa mungkin siapkan kubur, lalu apa teman kita dikubur. Saya tuh pengen sekali kubur itu nanti tuh lapang, indah. Memang alam barzah, tapi ada jendela yang bisa melihat surga Pak. Jadi harumnya, keindahan surga itu bisa dinikmati. Terus mau ngapa lagi dah, hidup cuman segini-gininya ya enggak? Sesudah saya jalanin 60 sekian tahun hidup ini, cuman gini-gini aja Pak, nggak ada apa-apanya. Centil, nggak jelas, hiruk pikuk ya. Iya beneran tuh. Makanya sekarang medsos-medsos yang nggak perlu udah dimati-matiin aja. Dah saya pikirin juga nggak beres tuh. Makanya saya nggak ngomongin ijazah kan. Karena udah lama nggak dengar Bu, udah dimatiin. Perang salat Hormuz juga udahlah, mendingan ngapalin Quran aja lah. Mending fokus karena waktunya tinggal dikit hidup ini. Jadi segala tahu juga nggak beres dengan kita tahu, betul tidak? Halo? Sayang, waktu kita tinggal dikit, mending pakai amal soleh yang banyak. Udahlah, jangan nanya lagi ya. Saya mau cerita penutup. Shh, diam. Bu, Pak, ini di pesantren Allah menitipkan kurang lebih 1.400 sampai 1.500 karyawan lah. 10% itu difabel. Jadi diharapkan sekitar 150 tuh yang nggak lihat, yang nggak bisa dengar. Ada yang nanya, gimana? Kan nggak produktif. Mereka nanti harus digaji. Justru kita nolong, Allah nolong. Kan mereka hamba Allah semuanya. Mereka udah punya rezeki, tapi lewat siapa? Mendingan kita ikhtiar supaya lewat kita. Allah yang pasti ngejamin. Emang semua yang ada ini kan semuanya ciptaan Allah. Nggak ada yang bukan ciptaan Allah. Benar? Nah, yang penting sekarang hidup mah sederhana aja. Gimana kita ditolong oleh Allah. Gak usah banyak ngeribetin apa-apa Bu. Udah dipikirin juga gak beres. Coba ibu sibuk buka-buka HP suami, jadi tenang jadi galau. Urusan jadi beres atau nambah? Mendingan pakai ilmu ini. Penutup ya, 5 amalan supaya ditolong Allah. Mau? 1, husnuzon kepada Allah. Ulangi. Nggak kompak. 1. Kenapa? Karena Allah sudah janji, ana indadzonni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi yakin Allah akan menolong, Allah yang membulak-balik hati, Allah yang akan memudahkan, Allah yang menyehatkan. Selalu baik sangka. Kalaupun terjadi sesuatu pasti baik dari Allah. Walaupun nggak enak pasti baik. Nggak mungkin Allah berbuat jelek. Betul tidak? Ini misalkan kita ketipu atau sakit atau ada kejadian di keluarga, pasti ini ada kebaikan karena Allah tidak pernah berbuat jelek. Husnuzon. 2, perbagus dan perbanyak sholat. Ulangi. Karena sholat bagus, hidup bagus. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi hidup kita tuh kalau sholat bagus tuh yang lain-lain bagus Pak. Kalau sholatnya jelek, jelek. Sholatnya berantakan, hidup berantakan. Sholat itu tiangnya nih kayak gini nih. Tiang ini miring, miring nih roboh. Makanya kita tuh baru melaksanakan sholat, harusnya mendirikan sholat. Apa sih sholat yang bagus? Banyak ingat Allahnya. Selama ini kita sholat baru gerak badan dan bibir, hati lupa ke Allah. Padahal Allah menilai hati, baru amal.
Ayo perbaiki sholatnya, ngerti arti bacaan, sholat lebih awal dan ditambah 40 rakaat lah sehari. Tuh kan, baru juga rencana udah stres. 40 tuh gampang, 17 fardu rawatib, 10 atau 12 qobla subuh, ulangi, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. 10 tuh udah 27 ya. Kalau mau yang duhurnya 4 bisa. Udah gitu tahajud 11. Kalau nggak sanggup 11, 2 rakaat aja. Udah gitu 2 rakaat lagi, terus 2 rakaat lagi, dan 11. Plus duha. Terus mau ngapain hidup ini, Sujud ini aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah itu lagi sujud. Fa'aktsiru du'a, perbanyak doa. Sedang doa itu bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Daripada rewel, mending sholat. Pak, daripada sibuk berdebat dengan istri, mending disolatin. Bukan jenazahnya, maksudnya Bapak sholat. Tahu nggak Pak, kalau ada masalah dengan istri sholat apa? Pak, berarti jarang nyolatin istri nih. Sholat tobat Pak. Ampun ya Allah, saya belum jadi suami yang baik. Ampun, saya belum jadi suami yang bertanggung jawab. Ampun, saya belum jadi suami yang jadi contoh. Saya belum sungguh-sungguh mendidik dengan baik. Tobat. Tuh kan, sholat Bu. 3, sedekah. Infak sedekah. Pokoknya mah dikit-dikit sedekah. Itu rumusnya. Apa? Alhamdulillah anak naik kelas, sedekah. Dapat berita ibu di kampung sakit, sedekah. Suami ternyata dipromosikan, sedekah. Suami dipecat, sedekah. Itu kan sedekah. Karena kalau enggak udah dipecat, dibegal kan kasihan ya kan. Sedekah, sedekah, sedekah. Nah supaya lebih gampang sedekahnya dipecah uangnya Bu. Kalau sekali sedekah 100-100an, uang cuma 100, ada berat nantinya. Pecah aja, jadi 10 ribuan, 5 ribuan. Jadi sering, karena tiap kali kita sedekah, tiap kali orang itu ngedoakan juga. Benar? Beli beras, kasih makan orang, itu amal jariah, dipakai makan, dipakai sholat, dipakai kerja, dipakai belajar. Guru saya selalu mewasiatkan, bawa beras, kasih makan orang, to'amu miskin. Sedekah Bu. Kalau nggak punya uang gimana? Senyum, sedekah. Perkataan baik, sedekah. Nolong orang, sedekah. Nunjukin yang tersesat, sedekah. Mungut sampah, sedekah. Apa saja kebaikan, kullu ma'rufin sodakoh. Kalau pengen disukai Allah, perbanyak kebaikan, terutama nolong orang. 4, Al-Quran. Rumusnya begini, makin banyak baca Quran, makin banyak ditolong Allah. Ulangi. Jadi kalau pengen banyak ditolong Allah artinya apa? Satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu udah berapa kali kebaikan? 190 kebaikan. Ini lagi yang kepepet. Jadi gini, di pesantren kemarin diadakan challenge. Wah, challenge itu bukan celengan.
tantangan. Siapa yang mau baca surat Al-Baqarah selama 40 hari, tiap hari tamat. Siapa yang mau baca Al-Baqarah 3 hari kali tamat. Ya, jadi ada yang masih lambat, jadi 3 hari 1 juz, kan semuanya 2 juz 4 lembar ya. Lalu semalam saya minta ke santri di sana, santri karya tuh karyawan, ceritakan apa yang didapat. Padahal baru 2 pekan ini ya, belum 40 hari. Masya Allah Bu, ini saya tidak bisa baca semuanya ya. Alhamdulillah. Kan dalilnya begini, Iqra'ul surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah fa innahu akhdaha barokah watarkaha hasroh. Siapa yang membawanya akan dapat keberkahan. Maksudnya itu membaca, memahami dan mengamalkan, juga menghafalkan. Dan yang meninggalkannya kerugian, penyesalan. Ini saya itu benar-benar mohon ke Allah ya, supaya saya pengen diundang umroh. Di perusahaan kami ada undian, saya yang dapat, kabul. Ada lagi, alhamdulillah saya tuh pengen menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik, tapi nggak cukup biayanya, lolos beasiswa. Ada yang, aduh saya tuh belum nyobain punya mobil, baca Al-Baqarah dapat. Ini testimoninya Pak, yang sakit sembuh. Dan ya saya udah lama belum punya jodoh, nggak ada, baca terus Al-Baqarah, nikah. Dan nikahnya juga dengan yang baca Al-Baqarah juga Pak. Rupanya doanya sama ya. Ada ini yang bukan yang di sini, yang sebelumnya ada suami istri berantem terus sampai ini gimana, keluarga ini awet rajet. Udah baca Al-Baqarah. Kenapa? Karena rumah yang berantem terus itu pasti banyak jinnya, gak ada malaikatnya. Kurang, kebanyakan lagu, nonton, musik. Baca Quran, jin pergi, setan gak masuk, malaikat yang masuk. Dan suami istri itu jadi jarang berantem Pak, karena sibuk baca Al-Baqarah panjang ya. Mereka belum lancar, belum selesai ceritanya. Udah itu mereka jadi tenang, itu intinya. Di Cimahi ada cerita, bapaknya suka gapleh dan minum bir di rumah. Anaknya qadarullah dapat hidayah, senang ke masjid. Gak bisa diberhentikan bapaknya. Anaknya, bapak gapleh, anak baca Al-Baqarah. Berhenti tuh Pak gaplehnya di rumah. Emang pindah ya ke yang lain. Belum selesai ceritanya Bu. Tapi anak ini istiqomah, akhirnya ibunya juga ikut baca, izin Allah bapaknya juga berhenti dari perbuatan buruknya. Al-Baqarah itu barokah hadirin. Ini tambahan aja, kalau ibu bapak punya target, cenderungnya kita akan lebih efektif. Memanah tanpa target, punya anak panah, punya busur, nggak ada targetnya, tetangga ngejerit, ya kan? Bisa celaka. Dengerin Bu, Pak, nggak harus tamat sekaligus, baca aja bertahap ya. Tapi kalau pakai target, ini saya ngumpulin, nanti dibuatkan buku ya, testimoni yang mengamalkan surat Al-Baqarah. Sengaja dia nggak boleh nulis nama supaya tidak jadi ujub, tidak jadi ria. Ada yang jadi mimpi ketemu Rasulullah SAW, macam-macam kali Pak. Tapi yang standarnya itu adalah menjadi tenang hati itu, walaupun banyak masalah, tenang. Kemudian selalu ada jalan keluar. Ada aja yang nggak kepikir-pikir, macam-macam sekali ya kan. Bagi santri dapat rumah tuh sesuatu yang amazing sekali ya. Tapi macam-macam lah. Quran. Ada nggak surat yang pendek? Ada ya, surat Al-Baqarah. Ayat pertama Alif Lam Mim. Nah, ya Allah tahu ya siapa yang pelit kayak gitu ya.
Ibu tahu nggak, orang Indonesia 4,5 jam sampai 5,5 jam scrolling. Al-Baqarah kalau tartil sekali itu 2 jam. Kalau sudah lancar sejam seperempat, sejam juga beres. Sejam. Ibu cengar-cengir aja sejam ya kan. Dandan aja kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah. Terakhir istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan istighfar, satu, hatinya akan dibuat tenang, cemas, galau dihilangin, nanti hilang aja tuh, nggak tahu gimana Allah menghilangkannya. Dua, selalu ada jalan keluar masalah apa aja. Tiga, Allah memberikan rezeki aneka bentuk yang tidak diduga-duga. Kurangin ngobrol ya mama, dari dulu bunyi terus mengapain, ganti dengan banyak baca Quran, banyak istighfar. Udahlah, tenang aja, Allah menggenggam segala urusan. Gak bisa diapa-apain kok, kalau Allah nggak nolong nggak bisa. Dipikirin staker kebek juga nggak ngepek, nggak ngepek Bu. Ya udah bodoh, banyak mikir pasti stres ya kan, betul tidak? Deketin Allah aja lah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kapan saya kesini lagi? Tahun depan ya kan? Mudah-mudahan ada takdirnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha baik, yang maha menatap, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya, yang maha menyaksikan setiap dosa, maksiat, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadikan majelis ini seperti yang Engkau janjikan, majelis tempat orang Engkau ampuni dosa-dosanya. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Rabb, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Bersihkan ya Allah dari senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Rabb dosa kepada ibu bapak kami. Engkau menyaksikan apa yang kami lakukan. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Kami mohon jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan orang tua kami di dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan ibu bapak kami ahli sorga. Jangan biarkan menderita di dunia wal akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada pendamping yang Engkau titipkan. Ampuni ya Allah semua perbuatan buruk kami kepada pasangan hidup yang Engkau amanahkan. Ampuni dosa kami ke anak-anak titipan-Mu. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, keluarga yang sangat mencintai-Mu di atas segalanya, keluarga ahli ibadah, keluarga yang berakhlakul karimah. Ya Allah, cukupi keluarga hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah, yang ringan hisabnya, yang jadi bekal pulang. Ya Rabb, titipkan kepada kami anak-anak, anak kandung, anak asuh, anak didik yang soleh, solehah. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari perbuatan hina, dari fitnah zaman, dari kejahatan makhluk-Mu, dari apapun yang Kau haramkan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami contoh keluarga yang bertakwa. Ya Allah, jadikan sisa umur ini barokah. Berikan kepada kami hati yang yakin padamu, hati yang selalu ingat padamu setiap saat, hati yang tidak berpaling darimu ya Allah, hati yang tidak berharap kecuali hanya padamu, tidak takut selain takut murkamu, yang tidak dilanda cinta membara selain padamu. Karuniakan hati yang selalu rindu ya Allah, rindu ingin berjumpa denganmu di sorgamu. Ya Allah, jadikan kami ahli ibadah yang khusyuk, yang Kau terima. Jadikan kami ahli sedekah yang ikhlas, yang selalu ringan. Ya Allah, jadikan kami ahli Quran. Jangan biarkan kami terhijab dari Quran-Mu ya Rabb.